Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Supriyadi. Saya merupakan dosen S1 di Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi di Universitas Raharja. Saya merupakan lulusan S1 Sistem Informasi yang mendapat gelar Sarjana Komputer, dan saya S2 Teknologi Sistem Informasi yang mendapat gelar Magister Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu jaringan komputer. Yang mana pada mata kuliah jaringan komputer ini akan mempelajari konsep jaringan komputer, fungsi dari perangkat jaringan komputer, penggunaan perangkat-perangkat jaringan komputer, protokol jaringan model OSI, protokol jaringan TCP/IP model, cara kerja transport layer pada TCP atau IP, konsep IP address, konsep subnetting pada jaringan komputer, merancang topologi jaringan komputer, cara kerja dari routing statik, cara kerja routing dinamik beserta algoritmanya, kemudian membandingkan routing statik dan routing dinamik, kemudian menentukan penggunaan jaringan nirkabel, jenis-jenis keamanan jaringan komputer, kemudian menganalisis keamanan yang diperlukan pada jaringan komputer. Pada mata kuliah ini, mahasiswa juga akan dibimbing untuk mengimplementasikan jaringan komputer menggunakan aplikasi simulasi jaringan komputer. Nah, mata kuliah ini disajikan untuk mahasiswa di semester 6, dan mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS. Perkuliahan ini dilaksanakan 1 kali dalam 1 minggu dengan waktu 3 kali 50 menit atau sama dengan 150 menit. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, jadi mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu mengerti konsep jaringan komputer. Mahasiswa mampu mengkonfigurasi jaringan komputer. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep jaringan komputer sesuai dengan kebutuhan. Mahasiswa mampu mengimplementasikan keterampilan jaringan komputer di dunia kerja, dan mahasiswa mampu menangani troubleshooting jaringan komputer. Untuk mendukung mata kuliah ini dibutuhkan software ataupun aplikasi untuk digunakan sebagai simulasi. Di antaranya bisa menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi simulasi jaringan untuk PC ataupun laptop yang dibuat dan dikembangkan oleh suatu perusahaan yang sangat terkenal di dalam bidang jaringan, yaitu Cisco System. Yang kedua, bisa juga menggunakan Cisco Aspire CCNA Edition yang merupakan aplikasi game ya untuk simulasi jaringan. Atau bisa juga menggunakan GNS3. GNS3 itu merupakan aplikasi simulasi jaringan untuk PC atau laptop yang berbasis GUI yang mirip seperti Cisco Packet Tracer. Nah, keuntungan menggunakan GNS3 adalah aplikasi simulasi ini bisa dilakukan pada semua sistem operasi, bisa pakai Windows, Linux, hingga macOS, dan desain dari topologinya ada pada GNS3. Jadi jauh lebih nyata dengan adanya antara GNS3 dan sistem lainnya. Nah, yang keempat, bisa juga menggunakan VirtualBox. VirtualBox itu merupakan aplikasi virtual yang dapat digunakan untuk menginstal sistem operasi secara virtual pada PC ataupun laptop. Nah, yang kelima, bisa menggunakan iNetwork. Nah, untuk aplikasi ini sendiri
memiliki visi ataupun tujuan simulasi jaringan dengan cara yang interaktif ya. Jadi dalam pembelajarannya sehingga menggunakan bisa belajar secara langsung dan juga bisa mengaplikasikan sistem jaringan di saat yang bersamaan. Nah, yang keenam bisa juga menggunakan Drawio, aplikasi yang berfungsi membuat simulasi rancangan membangun topologi jaringan, sehingga sebelum membangun atau mendesain susunan jaringan bisa memakai aplikasi Drawio ini. Nah, yang ketujuh bisa juga menggunakan Network Notepad. Nah, aplikasi simulasi ini mirip dengan eNetwork ya. Cuma aplikasi ini mempunyai dua varian ya. Ada yang profesional, ada yang freeware ya, freeware edition. Nah, berikutnya ada yang Emulate Virtual Environment ya. Ini merupakan aplikasi simulasi jaringan untuk PC atau laptop yang dibuat dan dikembangkan untuk membantu mengatur, merancang di bagian simulasi jaringan. Nah, pembelajaran atau model perkuliahan di Universitas Raharja dapat dilakukan secara tatap muka di dalam kelas ataupun blended learning. Nah, untuk blended learning ialah sebuah metode pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran langsung atau sinkronus ya dengan pembelajaran tidak langsung atau mandiri yang bisa dilakukan kapanpun, dimanapun atau asinkronus. Nah, pada semester genap kali ini mahasiswa hadir di dalam kelas. Nah, dengan metode pembelajaran yang diterapkan di dalam perkuliahan ini terdiri dari yang pertama adalah perkuliahan diawali dengan pemberian materi yang disesuaikan dengan RPS atau rencana pembelajaran semester pada hari tersebut ya. Kemudian dilanjutkan dengan latihan simulasi jaringan menggunakan aplikasi yang sesuai materi pada hari tersebut. Nah, kemudian mahasiswa selanjutnya juga dituntut untuk dapat melakukan pembelajaran secara mandiri dengan mengikuti arahan yang telah diupload di dalam e-learning IDU. Nah, setelah UTS, metode pembelajaran yang diterapkan adalah metode pembelajaran yang berbasis proyek kolaboratif dan cooperative learning. Mahasiswa akan diminta untuk membuat kelompok yang beranggotakan 3 sampai dengan 4 orang. Kemudian mereka diminta untuk menentukan sebuah studi kasus di mana nantinya studi kasus itu akan dilakukan analisis perancangan jaringan komputer. Penyampaian materi pembelajaran dilakukan dengan memberikan bahan-bahan perkuliahan seperti slide presentasi, buku referensi, kemudian video pembelajaran. Nah, nanti akan diberikan melalui RMS yang dapat diakses di iduraharja.ac.id. Untuk mempermudah komunikasi saya dan mahasiswa, saya juga membuat grup WhatsApp untuk menyampaikan informasi atau jika ada pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada mahasiswa guna meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan, atau bila ada mahasiswa yang ingin menyampaikan suatu hal mengenai mata kuliah ini bisa juga langsung dari WA Group. Yang terakhir adalah asesmen ya. Asesmen ini dilakukan melalui partisipasi mahasiswa di dalam forum dan alur pembelajaran. Tugas akan diupload melalui IDU Raharja yang terdapat pada e-learning. Tugas-tugas yang diberikan telah disesuaikan dengan RPS guna mencapai CMPMK, di mana proses penilaian setiap tugas setelah disesuaikan dengan rubrik penilaian. Selanjutnya saya akan memperlihatkan video perkuliahan saya bersama mahasiswa yang dilakukan secara tatap muka di kelas ataupun dilakukan di lab. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Terima kasih telah datang di mata kuliah pertemuan pertama ya, di mata kuliah jaringan komputer. Nah, sebelum memasuki mata kuliah, saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Pak Hajari Supriyadi. Saya tinggal di daerah Batu Ceper, Kota Tangerang. Ya. Nah, apabila ingin mengirim email ya bisa ke email ajai.supriyadi@harja.info. Itu ya. Nah, itu untuk perkenalan yang singkat ya. Tapi untuk perkenalan selanjutnya silakan di luar ya, atau di media sosial. Nah, kemudian ketika nanti mengirim tugas, itu kan tadi nanti ada tanda tugas. Nah, tugas nanti dikirim di e-learning education. Jadi dikirim, disubmit ya di IDU. Nanti saya juga akan mengirim tugas setiap pertemuan di IDU. Nah, kemudian untuk pengiriman tugas jangan sampai terlambat. Jadi waktunya misalkan udah ditentukan 1 minggu, misalkan sampai jam 12 malam itu terakhir. Jadi jangan sampai terlambat. Kalau terlambat tidak bisa dinilai. Kemudian jawaban bisa dibuat di info doc atau di Google Doc ya. Nah, untuk kontrak penilaian untuk kehadiran nanti bobotnya 10%, tugas kuis 25%, UTS 25, UAS dan 40. Nah, jadi kalau nilai ingin bagus, kalian bisa perhatikan di sini bobotnya. Setuju untuk kontrak seperti ini? Setuju. Ya, kalau setuju nanti kita akan sesuaikan dengan kontrak nilai ini. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini kita melihat RPS terlebih dahulu. Nah, di RPS di sini untuk pertemuan pertama, untuk pertemuan pertama mahasiswa mampu menjelaskan konsep jaringan komputer. Nah, di sini yang pokok bahasannya pengertian jaringan komputer, pengenalan internet, WAN dan topologi jaringan. Nanti akan ke sini pembahasannya. Nah, untuk definisi jaringan, jaringan ini untuk dasarnya 2 atau lebih komputer yang saling terhubung sehingga dapat mengambil data dan sumber peralatan lain. Jadi 2 komputer, sebenarnya 2 perangkat, nggak mesti komputer, bisa handphone itu ya, saling terhubung namanya jaringan. Atau kalau kita analogikan gini, jaringan itu misalkan kalian di rumah punya saudara ya, misalkan kamu rumah yang pertama, rumah yang kedua saudara sepupu, kemudian ada lagi satu lagi saudara. Nah, ketika mau berbagi file kan itu masih bisa pakai flash disk ya. Nah, misalkan saudara kamu yang rumahnya nomor 2 minta file nggak bisa dibagi ya lewat flash disk. Nah, kemudian umpama mau berbagi dokumen masih bisa pakai flash disk, ini copy. Nah, bagaimana ketika mau main game bareng-bareng misalnya? Kalian dong main game bareng-bareng nggak? Pasti kan nggak bisa pakai flash disk lagi. Nah, itu solusinya bisa pakai jaringan. Jadi supaya saling terhubung menggunakan jaringan. Nah, kemudian tujuan jaringan komputer. Untuk tujuan jaringan komputer sini adalah membagi sumber daya. Contohnya pemakaian printer, CPU, memori, dan hard disk. Jadi umpama gini, jadi di ruangan ini ada komputer misalkan ada 30. Nah, komputer 30 ini cukup hanya 1 printer gitu yang digunakan. Jadi gak usah 1 komputer, 1 printer. Jadi bisa menghemat gitu dengan jaringan itu. 1 printer bisa untuk semua gitu. Jadi namanya itu berbagi sumber daya. Atau misalkan untuk komunikasi, misalkan surat electronic message atau chatting, jadi kita bisa komunikasi ke luar negeri, ke manapun gitu, yang penting ada jaringan terhubung. Jadi bisa. Atau misalkan mau mengakses informasi, contohnya web browser, jadi kita bisa mencari informasi berita lewat browser, itu terhubung dengan internet, itu terhubung dengan jaringan. Nah, kemudian manfaat jaringan untuk perusahaan, misalkan di sini resource sharing gitu. Jadi resource sharing itu
berbagi gitu. Jadi perusahaan itu nggak usah beli berangkat banyak perangkat, tapi cukup satu bisa digunakan dengan yang lain. Misalkan tadi seperti printer yang satu bisa digunakan dengan yang lain. Pokoknya banyaknya peralatan bisa digunakan bersama-sama, itu namanya jaringan. Nah kemudian untuk umum, kalau untuk umum dia bisa akses informasi yang berada di tempat jauh. Jadi bisa kita dapat informasi dari luar negeri. Kalau dulu misalkan ke Amerika itu informasi di Amerika nyampe ke Indonesia itu setahun baru sampai. Nah kalau sekarang di Amerika terjadi, nah di sini terjadi gitu, nyampe ibaratnya. Kalau kayak kemarin misalkan ada SEA Games, nah di sana ada bola SEA Games, kemudian nah di Indonesia juga bisa menyaksikan langsung, bisa mendapat informasi langsung karena ada jaringan gitu, nggak usah nunggu lama-lama gitu ya. Nah untuk resource sharing itu banyak ya. Jaringan itu sharing itu bisa data. Kalau data itu kan informasi, biasa berupa suara, video, gambar gitu. Kemudian aplikasi juga bisa gitu ya. Bisa saling berbagi menggunakan aplikasi. Kemudian printer, scanner, fax, modem ya. Macam-macam peralatan bisa digunakan. Nah sebelum lanjut ke internet, ada yang mau tanyakan terlebih dahulu? Ya silakan. Apa perbedaannya Pak, komputer yang menggunakan jaringan dan yang belum menggunakan jaringan? Ya baik, makasih pertanyaannya. Nah untuk perbedaan antara komputer yang terhubung dengan jaringan dan yang belum, nah kalau yang belum terhubung itu biasanya dengan standalone, disebutnya standalone. Jadi standalone itu berdiri sendiri, jadi hanya satu, nggak ada pasangannya. Nah kalau yang terhubung dengan jaringan, dia sudah ada minimal 2 gitu. Jadi saling terhubung sama lain. Bisa satu dedicate sebagai ibarat server atau client gitu. Kalau hanya 2 biasanya gitu. Masih ada lagi apa udah cukup Pak ya, terima kasih. Baik. Nah untuk selanjutnya kita ke internet. Nah internet itu tidak sama dengan web. Internet itu adalah sebuah jaringan komputer yang global. Jadi jaringan komputer yang luas, bisa mencakup skala internasional gitu, berantar negara gitu. Jadi nggak hanya lokal gitu ya. Kalau internet itu global. Jadi semua informasi itu sekarang itu udah cepet gitu ya. Jadi kita nggak usah beli koran, informasi misalkan berita dengan ada internet itu kita disuguhi gitu, kita datang langsung gitu. Jadi dengan ada internet itu ibaratnya dunia dalam genggaman lah ibaratnya itu. Jadi sudah ada semuanya. Nah kemudian cara internet bekerja, nah di sini jaringan itu bekerja atau berkomunikasi dengan cara saling berhubung antara komunikasi atau sama lain dengan berbasis protokol. Jadi menggunakan protokol itu. Di protokol itu ibaratnya yang mengatur lalu lintas. Misalkan gini, contohnya kalau sederhananya, kalau kalian upacara, misalkan upacara bendera kan ada yang mengatur ya. Misalkan tungguin upacara masuk ke lapangan upacara, nah namanya itu sebagai protokol yang mengatur. Nah sama di komputer juga sama, jaringan juga ada yang mengatur, namanya protokol IP. Nah kemudian berdasarkan kriteria jaringan komputer ini bedakan menjadi 4. Ada yang berdasarkan distribusi, jangkauan geografis, kemudian berdasarkan ranah dan hubungan tiap komputer, kemudian berdasarkan media transmisinya. Nah di sini kalau jaringan berdasarkan distribusi informasi, di sini ada yang terpusat, kemudian ada yang terdistribusi. Kalau yang terpusat berarti komputer klien dan server, di mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi. Jadi kalau klien dan server itu ibaratnya kalau klien ketika kamu mengetik di handphone atau di komputer, nah sebenarnya itu kamu berperan sebagai klien. Jadi kamu yang meminta ke server gitu. Nah, kemudian ada lagi jaringan terdistribusi, yaitu merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga dapat beberapa komputer server yang saling berhubungan, misalkan seperti halnya bank. Nah itu menggunakan sistem terdistribusi gitu. Nah,
Nah, kemudian berdasarkan jangkauan di sini geografis ada LAN, ada MAN, ada WAN. Kalau LAN itu lokal area network, misalkan web komputer atau kantor namanya LAN, lokal area network. Kemudian ada MAN, metropolitan area network. Kalau metropolitan dia jaringannya mencakup satu kota besar, misalkan Jakarta, Kota Tangerang, gitu ya, Banten. Gitu. Kemudian ada WAN, Wide Environment Area Network. Nah, itu jaringannya skalanya global, misalkan dari Indonesia, kemudian Inggris, Australia, nah itu menggunakan Wide Area Network. Nah, kemudian berdasarkan kanal hubungannya di sini ada jaringan client server. Nah, kalau jaringan client server berarti ada yang berperan sebagai klien, ada yang berperan sebagai server. Kalau klien itu ya kita yang meminta, ya server yang melayani, memberikan apa yang diminta. Kemudian ada jaringan peer to peer. Kalau peer to peer itu ibaratnya satu klien, ada dua klien gitu ya. Kalau ketika mau saling berhubungan, yang satu meminta berarti dia dedicate-nya klien. Kemudian yang diminta data dia berperan sebagai server. Begitu sebaliknya, kalau yang satunya minta ke yang pertama dia berdedicate klien, yang pertama berdedicate server. Jadi klien server. Nah, kemudian ada lagi berdasarkan transmisinya, ada yang berkabel wireless, wide network. Kalau berkabel itu misalkan menggunakan kabel UTP, kabel fiber optik, itu berkabel gitu. Nah, ada juga yang jaringan nirkabel wireless gitu ya. Jadi dia menggunakan frekuensi, jadi tidak usah pakai kabel gitu ya. Nah, untuk topologi jaringan di sini ada banyak topologi jaringan ya. Ada topologi bus, topologi bintang, topologi cincin, topologi mesh. Gitu. Kemudian ada topologi pohon. Untuk topologi di sini misalkan bus itu bisa dilihat seperti ini. Jadi seperti halnya bus. Kemudian ada lagi topologi bintang. Nah, jadi dia membentuk geometri bintang. Kalau untuk topologi bintang, kemudian ada cincin, nah melingkar ya, seperti lingkaran. Kemudian ada topologi mesh, dia ada acak gitu ya, topologi mesh. Kemudian ada topologi pohon, jadi dia berbentuk variasi dari bintang dan bas, dia gabungan, jadi seperti pohon. Nah, untuk absen ini hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua, jadi nanti saya absenkan semuanya, ada semua. Nah, untuk tugas nanti akan saya submit atau saya posting ya di IDU, nanti tolong dicek tugasnya, kerjakan sesuai waktu ya, jangan sampai terlambat. Nah, untuk pertemuan hari ini sampai di sini ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas kehadirannya. Sekian, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian deskripsi singkat mata kuliah jaringan komputer. Semoga dapat memberikan gambaran dalam kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di Prodi Sistem Informasi, khususnya mata kuliah jaringan komputer. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Saya Ajay Subradi pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.